Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi dengan judul Studi Kasus dan Solusi Berpikir Kreatif yang beranggotakan dengan saya sendiri, Mardihana Nafista, ada Muhammad Ilyas Wibisono, Ramdhani Zanwar, Virgi Putra Hadi Pratama, dan Fadil Naufal Rianto. Materi pertama itu akan dibacakan oleh Ilyas. Oke, sekarang saya akan membahas tentang alur proses pencarian solusi kreatif. Langkah pertama adalah memahami masalah dengan baik. Ini melibatkan pengumpulan informasi, analisis, dan pemahaman yang baik tentang masalah yang sedang kita hadapi. Langkah ini penting untuk menentukan parameter dan konteks yang diperlukan untuk pencarian solusi yang efektif. Lalu, ada berpikir out of the box atau berpikir di luar batas-batas konvensional. Pikirkan solusi yang belum pernah dicoba sebelumnya. Proses ini mendorong kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi yang terbaik. Lalu ada kolaborasi dengan orang lain. Kolaborasi dengan orang lain ini penting dalam proses pencarian solusi kreatif. Mendiskusikan masalah dengan orang lain dan cari tahu pandangan mereka. Hal ini membantu untuk lihat biru. Lalu kita bisa juga menggunakan teknik brainstorming atau menghasilkan banyak ide dalam waktu singkat. Ide-ide yang dihasilkan ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan. Teknik ini memungkinkan semua orang yang terlibat dalam proses kreatif untuk mengeluarkan ide tanpa ada batasan atau kritik terhadap ide tersebut. Lalu kita juga tidak boleh takut untuk gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses pencarian solusi kreatif. Kegagalan ini seringkali memunculkan pelajaran dan ide-ide baru. Belajar dari kegagalan dan coba lagi. Lalu memperhitungkan faktor-faktor lain seperti biaya, waktu, dan faktor lain yang relevan. Solusi yang paling kreatif tidak selalu menjadi solusi yang paling efektif atau praktis. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi implementasi solusi. Lalu ada hal yang paling penting, yaitu evaluasi solusi yang ditemukan dengan kritis. Pastikan solusi tersebut memenuhi kriteria yang diinginkan dan dapat memberikan solusi yang efektif untuk masalah yang kita hadapi. Proses evaluasi ini membantu kita untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih dapat menghasilkan hasil yang kita inginkan. Lalu selanjutnya ada Selanjutnya ada dari solusi inovatif adalah solusi yang menciptakan produk atau layanan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya atau mengubah cara kerja yang sudah ada. Dan selanjutnya solusi kreatif dalam penerapan teknologi melibatkan penggunaan teknologi untuk mengembangkan solusi baru untuk masalah yang ada. Solusi yang menerapkan konsep desain melibatkan penerapan pemikiran kreatif dan proses desain untuk mengembangkan solusi baru yang menarik dan memudahkan penggunanya. Selanjutnya, solusi yang melibatkan pengembangan produk atau layanan baru mengacu pada proses penciptaan produk atau layanan baru yang mengatasi masalah yang ada atau memenuhi kebutuhan baru yang muncul. Solusi yang mengubah paradigma yang sudah ada melibatkan mengubah cara pandang dan pendekatan terhadap masalah yang ada. Teknik-teknik mencari solusi kreatif. Teknik ini melibatkan penciptaan diagram yang menunjukkan hubungan antara ide dan konsep, dengan memulai dengan ide pusat dan menggambar cabang-cabang yang terkait. Seseorang dapat menghasilkan ide-ide baru dan mengeksplorasi hubungan ide-ide yang ada. Brainstorming teknik ini melibatkan kelompok orang untuk menciptakan banyak ide dalam waktu singkat. Dalam sesi brainstorming, semua ide yang muncul harus dicatat tanpa dihakimi. Hal ini memungkinkan peserta untuk menghasilkan ide-ide yang inovatif dan tidak terbatas oleh batasan-batasan. Scamper, substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, rearrange. Teknik ini melibatkan mengajukan serangkaian pertanyaan kreatif tentang suatu produk atau layanan dan kemudian mencari jawaban yang menggabungkan satu atau lebih elemen dan konsep-konsep yang sudah ada untuk menghasilkan ide-ide yang baru.
eh bentar. Design thinking. Teknik ini melibatkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan mencari solusi yang fungsional, estetika, dan dapat diimplementasikan. Teknik ini sering digunakan dalam pengembangan produk dan layanan yang baru. Dan selanjutnya itu ada kasus. Studi kasus ini kita ngambil dari yang terjadi pada perusahaan McDonald. Yang kita tahu sendiri, McDonald ini adalah salah satu brand besar di cepat saji yang selalu mencari solusi dalam memperbaiki produk dan layanan yang mereka tawarkan. Nah, salah satu contohnya adalah ketika mereka menghadapi sebuah masalah dengan polistiren atau styrofoam sebagai bahan kemasan yang tidak ramah lingkungan dan memicu reaksi negatif dari konsumen dan kelompok lingkungan. Nah, McDonald ini melakukan beberapa langkah untuk mencari solusi kreatifnya. Pertama yang dilakukan itu memahami masalah dengan baik. McDonald memulai dengan melakukan riset dan analisis tentang masalah penggunaan polistiren sebagai bahan kemasan. Mereka juga mengumpulkan data tentang alternatif bahan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Dan selanjutnya itu berpikir out of the box. McDonald ini berpikir di luar kotak dengan mencari solusi yang tidak biasa. Mereka menemukan solusi dengan mengembangkan bahan kemasan ramah lingkungan dari sumber terbaru seperti gandum dan kentang. Selanjutnya itu berkolaborasi dengan orang lain. McDonald bekerja sama dengan perusahaan pengemasan terkemuka dan lembaga penelitian untuk mengembangkan bahan kemasan ramah lingkungan baru yang memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan. Mereka juga melibatkan konsumen dan kelompok lingkungan dalam proses pengujian dan evaluasi produk. Dalam kesimpulannya, kemampuan untuk mencari solusi kreatif sangat penting dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Dengan melatih kemampuan ini, seseorang dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik dan memberikan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Cukup sekian materi tentang solusi berpikir kreatif dan studi kasus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.